Aplikasi turunan yang selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kemonotonan dan kecekungan. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah fungsi kuadrat seperti yang pada video sebelumnya. Nah, kita melihat kalau saya memberi nilai C seperti video sebelumnya, lalu kita ada nilai FC di sini pada fungsi fx. Di sebelah kiri kita melihat kurvanya menurun, sedangkan yang di sebelah kanan dia naik atau menaik. Nah, pada titik C tersebut yang membagi kurvanya di sebelah kiri dan kanan, kita juga tahu bahwa di sebelah kiri X itu, di sebelah kiri nilai X-nya itu adalah lebih kecil dari C. Jadi yang di sebelah kiri itu lebih kecil dari C. Di sebelah kanan itu adalah lebih besar daripada C. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan fungsi itu naik jika nilai X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Ini namanya fungsi naik. Maksudnya seperti ini. Saya jelaskan sekali lagi. Jadi kalau misalkan saya ambil di sebelah sini X1, lalu saya ambil di sebelah kanan sini X2, kita lihat X1-nya itu kurang dari X2. Ketika kita substitusi di atas, kita dapat Fx1, kita dapat Fx2. Yaitu yang di sini, ini Fx1, ini Fx2. Nah, jadi kalau X1-nya lebih kecil dari X2, maka Fx1-nya lebih kecil juga dari Fx2. Itu namanya fungsinya naik. Jadi kalau X1-nya lebih kecil daripada X2, maka hasil substitusi Fx1 lebih kecil juga dari Fx2, maka dia ini naik. Sedangkan fungsi turun sebaliknya, yaitu jika X1-nya lebih kecil dari X2, maka hasil substitusinya lebih besar. Jadi maksudnya X1-nya berada di sebelah kiri, di atas ini, lalu X2-nya di sebelah kanannya. Jadi kalau kita lihat Fx1-nya di sebelah kiri di atas, Fx2-nya di bawah di sebelah kanan. Sedangkan X1-nya lebih kecil dari X2. Di sini X1 lebih kecil dari X2 karena lebih ke kiri. Tetapi nilai Fx1-nya lebih tinggi daripada yang Fx2. Ini namanya fungsinya turun. Fungsinya turun. Lalu ini namanya fungsinya naik. Ini adalah definisi dari fungsi turun dan fungsi naik. Nah, lalu apa hubungannya dengan turunan? Ternyata kasus ini, jika kita memiliki sebuah fungsi, dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep turunan. Namanya teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan berkata, jika turunan pertama daripada X itu kurang dari 0, maka fungsinya itu naik. Turun ya, karena kurang dari, dalam interval. Interval nanti akan dibatasi, bisa juga tidak dibatasi nantinya. F aksen X lebih besar dari 0, maka fungsinya naik dalam interval. Nanti saya akan memberikan contoh sekaligus
pada materi kemonotonan sekaligus dengan materi pada kecekungan. Nah, waktu kita menggambar ini, kita melihat ini cekung ke atas ya, dia cekung ke atas. Teorema kecekungan selanjutnya dia berkata demikian: jika f atau fungsi f terdiferensialkan dua kali pada interval yang ditentukan, maka berlaku yang pertama, jika turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka f-nya itu cekung ke atas. Sedangkan yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0, maka f-nya cekung ke bawah. Cekung ke bawah berarti dia terbuka ke bawah. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke, nah sekarang saya akan berikan contoh sekaligus. Misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Pertanyaannya adalah tentukan kapan fungsi itu naik, kapan dia turun, kapan dia cekung ke atas. Ingat sekali lagi, cekung ke atas dan cekung ke bawah itu ada jika soalnya itu bisa diturunkan sampai 2 kali. Jadi kalau tidak bisa diturunkan 2 kali, berarti yang ada hanya fungsi naik atau turun. Oke, mari kita selesaikan. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4. Nah, fungsi naik itu berbicara tentang turunan pertama kurang dari 0 dan turunan pertama lebih besar dari 0. Mari kita menghitung. Turunan pertama adalah, kita lihat, sepertiga dikali 3, nanti pangkatnya dikurangi 1, lalu x pangkat 2 turunannya menjadi 2x, turunan min 3x itu adalah min 3, dan turunan 4 adalah 0. Sehingga ini kita buat, kalau fungsi naik dia adalah lebih besar dari. Kita teruskan dulu, sepertiga kali 3 yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, f aksen x itu naik jika x square 2x kurang 3 lebih besar dari 0. Nah, ini kita harus faktorkan. Kita faktorkan, ingat kembali materi yang dulu. X kuadrat kurang 2x kurang 3, ini minus 3, dan ini minus 2, yang di atas itu dikali, yang di bawah itu ditambah. Ini jawabannya adalah min 3 ditambah 1 dan min 3 dikali 1, sehingga kita dapat x kurang 3 x tambah 1. Kita substitusikan ke sini, x kurang 3 x tambah 1 lebih besar dari 0. Nah, andaikan di sebelah kanan ya, perhatikan, andaikan ini sama dengan 0, maka kita akan mendapat dua nilai, yaitu x kurang 3 sama dengan 0, atau
X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3, atau X sama dengan min 1. Nah, berarti kita ada dua nilai, yaitu yang pertama min 1, ini terbuka, tidak diarsir ya lingkarannya karena tidak pakai sama dengan, ingat materi yang dulu. Oke, nah kalau dia tandanya lebih dari, shortcutnya ya, jalan potongnya adalah kalau dia lebih besar, maka jawabannya itu ada di kiri dan di kanan. Jadi jawabannya adalah X kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 3. Sehingga fungsi f aksen X ini, ingat dia akan turun ketika turunan pertamanya ini kurang dari 0. Maaf, saya hapus saja aksennya supaya tidak akan membingungkan. Jadi fungsinya naik ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Lalu fungsinya turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, karena lebih besar itu ada di kiri dan kanan, berarti kalau dia turun berarti dia ada di tengah. Yaitu dengan jawaban yang sama, min 1 dan 3, berarti X-nya di tengah. Kita gambarkan saja dulu. Jadi X kurang dari 3 lebih dari min 1. Ini adalah nilai di mana X-nya akan naik dan X-nya akan turun. Jadi kita sudah menjawab tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita akan menentukan mengenai cekung ke atas, cekung ke bawah. Cekung ke atas, cekung ke bawah membutuhkan turunan kedua. Turunan kedua lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Mari kita lanjutkan. Kita sudah memperoleh tadi f aksen X-nya itu adalah X kuadrat kurang 3X kurang 2. Maaf, X kuadrat kurang 2X kurang 3 ya. Iya. X kuadrat kurang 2X kurang 3. Lalu kita turunkan kedua, f double aksen X itu adalah 2X kurang 2. Nah, dia akan cekung ke atas jika turunan keduanya lebih besar dari 0. Berarti 2X kurang 2 lebih besar dari 0. Jadi 2X lebih besar dari pindah ruas 2. Jadi dibagi 2, nanti X-nya lebih besar dari 1. Nah, berarti kebalikannya, Fx-nya nanti cekung ke bawah. Kebalikannya saja langsung ya, tidak perlu lagi dihitung, yaitu X-nya kurang dari 1. Nah, jadi jawabannya adalah kapan fungsinya naik, yaitu dia ketika X-nya kurang dari min 1 dan atau lebih dari 3. Lalu kapan dia turun, yaitu ketika X-nya bernilai di antara min 1 dan 3. Lalu kapan dia cekung ke atas, yaitu ketika X-nya lebih besar dari 1. Kapan dia cekung ke bawah, ketika X-nya kurang dari 1. Dengan demikian kita sudah menjawab seluruh pertanyaan tadi. Nah, saya misalkan ya, sekali lagi, soal ini belum berakhir misalkan ya. Kita sudah mendapatkan jawaban kapan dia naik, turun, cekung atas, cekung bawah. Misalkan saja soalnya itu memiliki pertanyaan yang lain, yaitu menggabungkan materi yang sebelumnya. Misalkan soalnya bertanya lain. Jadi ada pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah
tentukan nilai ekstrim. Nah, ini yang tadi kita pelajari. Ingat, nilai ekstrim itu ada dua, yaitu bisa maksimum, bisa minimum, dan bisa ditemukan di 3 tempat. Yang pertama, titik ujung ya, sekali lagi titik ujung. Lalu yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner itu adalah yang turunan pertama dibuat sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah titik singular. Tetapi titik singular ini jika turunannya tidak ada. Pada soal kita kali ini, titik ujungnya tidak ditentukan ya. Titik ujungnya tidak ditentukan. Jadi tidak ada titik ujung, makanya kita tidak mencoba. Misalkan ada titik ujung, maka Anda harus mengeceknya. Karena tidak ada titik ujung, berarti kita hanya menghitung yang kedua, yaitu menggunakan titik stasioner. Sedangkan titik singular tidak ada karena soal ini ada turunan. Oke, kita kutip kembali soal yang di atas. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 3X tambah 4. Lalu kita sudah turunkan di atas F aksen X nya, yaitu X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Lalu titik ujungnya tidak ada ya, jadi kita langsung menghitung nilai ekstrimnya dengan menggunakan titik stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Tadi juga kita sebenarnya sudah hitung. Yaitu turunan pertama sama dengan 0. Kita sudah dapat di atas tadi, yaitu X saya lupa ya, X kurang 3 X tambah 1. Sehingga X nya sama dengan min 1 atau X nya sama dengan 3. Lalu caranya adalah kita mensubstitusi ya, mensubstitusi ke Fx seperti ini. Kita tinggal masukkan F min 1, yaitu nanti akan didapat 1/3 dikali min 1 pangkat 3 kurang min 1 pangkat 2 kurang 3 dikali min 1 ditambah 4. Lalu ini kita hitung min 1 pangkat 3, min 1 kali 1/3 min 1/3. Lalu min 1 pangkat 2 itu 1 dan min 1 tetap min 1. Lalu min 3 kali min 1 itu adalah tambah 3. Lalu ditambah 4. Nanti kita dapat jawaban 3 tambah 4, 7. 7 kurang 1 itu 6. Lalu 6 dikurangi 1/3 di depan. Jadi min 1/3 ditambah dengan 6. Min 1/3 ditambah 6 atau 6 dikurangi 1/3. 6 itu adalah 18/3 ya. Kalau kita samakan penyebut, kita dapat 17/3. Selanjutnya kita hitung yang satunya. F sama dengan 3. Berarti nanti kita dapat 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 kurang 3 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 3 27 bagi 3 9. Lalu dikurangi min 3 pangkat 2 9 kurang 3 kali 3 juga 9. Lalu ditambah 4. 9 kurang 9 0, min 9 tambah 4 min 5. Jadi kita memperoleh di sini jawabannya adalah titik maksimum atau nilai maksimum maksud saya, yaitu pada 17/3
nilai minimum pada min 5. Lalu kapan itu dicapai? Yaitu waktu X sama dengan min 1. Ini waktu kapan? Yaitu waktu X sama dengan 3. Kita juga bisa tanya titiknya di mana? Yaitu gabungannya min 1,17/3. Yang ini titiknya adalah 3, min 5. Nah, saya mau menggambar ya, gambar fungsi ini. Saya mau menggambar ya. Saya mau menggambar fungsi tersebut. Mari kita coba. Sepertiga X pangkat 3. Jadi 1 dibagi 3 X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 3X ditambah 4. Oke, ini gambarnya, kalian lihat. Saya coba perjelas. Oke, ini gambarnya. Kita lihat di sini kalau Anda bisa perhatikan. Maksimumnya di mana? Nah, ini 17/3. 17 kalau dibagi 3 itu 5,66. Lalu minimumnya berapa? Yaitu pada 3,-5. Ini nilai minimum. Lalu kita juga tadi belajar di atas kapan fungsinya naik. Nah, dia naik. Naiknya ini ketika X-nya kurang dari min 1. Oke, ini min 1. Lalu sebelum min 1, jadi sebelum ke kiri, ini min 1-nya ke kiri sampai minus tak hingga, fungsinya itu datang dari bawah. Datang dari bawah. Jadi sebelum min 1 fungsinya naik ke atas. Sampai di min 1 dia dapat maksimum. Lalu fungsinya juga naik menurut jawaban kita X lebih dari 3. Jadi setelah dari 3, nah ini 3 sampai di sini minimum, lalu setelah 3 dia naik. Sepanjang nilai X di sini, nilai fx-nya naik. Jadi dia 2 kali naik. Naik sebelum min 1 dan naik sesudah 3. Lalu kapan dia turun? Nah, di tengah, di antara min 1 dan 3. Tidak pakai sama dengan ya. Kalau pas di min 1 itu artinya maksimum, dia tidak naik, tidak turun. Lalu di sini dia turun di tengah, yaitu di antara 3 dan min 1. Sesuai jawaban kita. Lalu kapan dia cekung ke atas? Nah, cekung ke atas berarti terbuka ke atas ketika X-nya lebih besar dari 1. Iya, jawabannya X lebih besar dari 1. Nah, di sini pas di titik ini dia berubah arah, dia terbuka ke atas. Waktu X kurang dari 1 berarti di sebelah kiri, ini dia terbuka ke bawah. Jadi yang di tengah ini dibagi 2. Ini ke atas, walaupun dia masih menurun, lalu dia ke atas, lalu ini dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah gabungan dari naik dan turun. Cekung ke atas gabungan dari turun dan naik. Jadi dalam satu kurva ini yang kita sebenarnya tidak tahu gambarnya, tadi kita sudah hitung segala sesuatu tentang kurva yang ditanyakan. Dia naik, dia turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan juga nilai ekstrimnya. Sekali lagi, ini tidak ada titik ujung, jadi kita hanya menghitung titik stasioner. Kalau ada titik ujung berarti nanti saya batasi, misalkan sampai min 4, sampai di sini sampai 5 ya. Berarti itu juga harus diuji. Tetapi saya tidak membatasi titik ujung. Nanti kalian bisa mempelajari tentang materi uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nanti saya akan tugaskan, dan juga tentang masalah ya maksimum lokal dan maksimum dan minimum lokal. Oke, demikian materi kali ini.